Halo, salam jumpa pemirsa. Agropolita News kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini, Senin 2 Oktober 2023. Redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan aktual bersama saya Elfrina Rahma. Dan berikut kita simak bersama Agropolita News selengkapnya. Pemirsa, mengawali Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan di Balai Kota Among Tani pada Minggu pagi mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju. Dalam kesempatan kali ini, Kapolres Batu AKBP Oscar Syamsuddin bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2023. Siap, dimulai. Laksanakan. Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Batu bersama jajarannya menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila. Kegiatan ini berlangsung di halaman Balai Kota Among Tani pada Minggu 1 Oktober 2023. AKBP Oscar Syamsuddin dalam kesempatan ini bertindak sebagai inspektur upacara. Juga peringatan Hari Pancasila ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju. Upacara ini turut dihadiri oleh Forkopimda Kota Batu, personil Kodim 0818, Polres Batu, Satpol PP, Damkar, Korpri, PGRI, pelajar dan bela negara. Dalam sambutannya, AKBP Oscar Syamsuddin membacakan pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bahwa Indonesia telah mendapatkan kepercayaan internasional melalui kepemimpinan ASEAN. Ini menunjukkan Indonesia mampu maju di tengah banyak tantangan. Pidato Nadiem Makarim kali ini juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila, mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan mewariskannya kepada generasi penerus. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan.
Kita lanjutkan ke informasi lainnya, pemirsa. Pasar Induk Kota Batu resmi beroperasi. Para pedagang masih melakukan penataan kios sehingga belum semua kios pedagang buka. Selain penataan, sebagian pedagang sudah mempunyai SK tetapi masih belum bisa pindah ke Pasar Induk Among Tani Batu karena terkendala keberadaan fisik SK atau surat izin hak pakai. Beginilah yang terlihat di Pasar Induk Among Tani Kota Batu pada hari Senin 2 Oktober 2023. Pasar Induk Among Tani resmi beroperasi yang ditandai dengan pembongkaran bagian penutup depan yang juga difungsikan sebagai jalan masuk bagi pejalan kaki pengunjung pasar. Kepindahan pedagang pasar dari tempat relokasi ke Pasar Induk berdampak kawasan Pasar Induk yang mulai ramai dengan aktivitas pedagang dan kendaraan parkir. Mulai beroperasinya Pasar Induk Among Tani hari ini tidak serta-merta semua kios langsung buka karena para pedagang sebagian masih melakukan penataan dan sebagian masih belum bisa menempati kios di Pasar Induk akibat terkendala keberadaan fisik SK atau surat izin hak pakai SIHP yang dimiliki para pedagang, termasuk rencana pengundian kios atau los tahap 2 yang masih belum dilakukan. Salah seorang pedagang yang sudah menata kios di Pasar Induk Among Tani menjelaskan, dirinya sudah mempersiapkan kios tempat berjualan dan barang dagangan sejak beberapa hari yang lalu, dan saat ini sudah buka. Dirinya optimis di Pasar Induk Among Tani bisa lebih ramai dibandingkan di Pasar Batu dulu dengan kondisi pasar sekarang yang lebih nyaman, bersih, dan modern. Di lokasi terlihat aktivitas pasar mulai ramai, termasuk area parkir. Khusus untuk stand kuliner, sudah banyak yang berjualan dan ramai pembeli. Kalau dulu itu kan sebelum corona sih rame, karena ada dampak corona semua ikut berdampak. Setelah itu disuruh mau dibangun ke penampungan, ya. Drop semua berdampak. Ya kalau kita merasakan kayak kita sendiri, ya. Tapi ternyata semua pedagang merasakan dampak. Ibu kalau sebelum corona itu betul-betul rame Bu ya? Rame. Alhamdulillah rame. Dulu kalau ke Surabaya, belanja, ke Bandung gitu, masih kalau ke Bandung 1 tahun 3 kali. Kalau Surabaya bisa 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali. Terus akhirnya corona bisa 1 tahun sekali itu. Oh kalau pas corona ke Bandungnya 1 tahun sekali, terus ke Surabayanya sampai 5 bulan sekali. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali dengan informasi mengenai pengelolaan parkir tepi jalan. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agropolita News. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar Rp70 juta dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar Rp42 juta dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar Rp174 juta dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Kita lanjutkan mengenai Komisi C yang segera bentuk tim khusus persiapan pengelolaan parkir tepi jalan dari rencana memihak ketigakan pengelolaan parkir tepi jalan umum. Dewan sendiri berharap ada tindak lanjut dan progres terkait hal tersebut. Oleh karena itu diharapkan segera ada tim yang menangani. Terkait dengan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum, sebelumnya Komisi C DPRD Kota Batu dalam rapat dengan pihak eksekutif telah sepakat untuk memihak ketigakan pengelolaannya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Didik Mahmud menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya bersama dengan eksekutif dalam rapat pembahasan APBD 2023 PAK. Dewan sendiri telah menyampaikan terkait dengan pengelolaan parkir tepi jalan umum, di mana pihak Dewan sendiri telah menawarkan apakah akan tetap dikelola Dinas Perhubungan sendiri ataukah di pihak ketigakan dengan target PAD yang telah ditentukan, yang mana pihak eksekutif telah sepakat untuk memihak ketigakan. Tindak lanjutnya dengan memihak ketigakan tersebut, maka Dewan sendiri menanyakan terkait apa saja yang dibutuhkan, salah satunya yaitu kebutuhan terkait dengan anggaran. Didik Mahmud sendiri menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan kebutuhan anggaran tersebut. Oleh karena itu diharapkan dengan realisasi anggaran yang diberikan, maka segera ada proses dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum oleh pihak ketiga. Nah, kemarin pada saat pembahasan APBD tahun 2023 PAK dan menjelang 2024, kita sampaikan apakah tetap dikelola disub, apakah di pihak ketiga dengan target ini. Maka akhirnya sepakat, eksekutif saat itu sepakat bahwa ini akan di pihak ketigakan. Ya sudah, kalau di pihak ketigakan, kamu butuh apa? Apa yang dibutuhkan? Butuh anggaran proses ini. Berapa? 150 tadi itu. Ya kita berikan. Kita nggak ngurangi, nggak nambah sesuai dengan ngomongan itu. Nah akhirnya dengan dana itu kita harapkan segera ada proses ini. Itu tahun 2023 kemarin. Ya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Masih terkait dengan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum, sebelumnya Komisi C DPRD Kota Batu dalam rapat dengan pihak eksekutif telah sepakat untuk memihak ketigakan pengelolaannya. Dari rencana memihak ketigakan pengelolaan parkir tepi jalan umum, Dewan sendiri berharap ada tindak lanjut dan progres terkait hal tersebut. Oleh karena itu diharapkan segera ada tim yang menangani. Didik Mahmud, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu menjelaskan bahwa pihaknya berharap segera dibentuk tim khusus yang menangani persiapannya mulai dari jasa ataupun pendapatan. Hal ini merupakan wewenang pihak eksekutif. Pihak Dewan sendiri berharap dengan adanya surat maupun pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan, maka akan ada keputusan terkait dengan persiapannya, sehingga tidak ada lagi pertentangan dalam rapat bersama Komisi C. Tetapi ternyata belum ada keputusan yang diambil, oleh karena itu pihak Dewan kembali menanyakan kepada pihak dinas, yaitu terkait dengan pembentukan tim khusus tersebut. Yang mana dalam rapat tersebut diketahui bahwa tim tersebut belum terbentuk. Didik Mahmud sendiri menyampaikan bahwa tim ini sendiri dibentuk untuk merumuskan, mengkaji, melakukan maupun menyiapkan administrasi, lelang maupun komunikasi. Hal ini tidak bisa diserahkan kepada instansi, tetapi ada personil-personil khusus yang fokus dalam persiapan tersebut. Nah, oleh karena itu harapan kita membentuk tim yang menangani persiapan lelang ini. Apakah jasa, apakah pendapatan, kita sebenarnya enggak mau tahu lah, urusan eksekutif kan ya. Jangan dibawa pertentangan di sini. Ya, pikiran saya tadi dengan surat itu dan sudah beberapa kali kami sampaikan, itu sudah ada keputusan di internal sana. Ternyata belum. Ketika mereka tadi ke sini membawa satu keputusan, tadi. ya. Ternyata belum. Makanya akhirnya kita kembalikan timnya ada belum. Ya kudu nggak dibentuk. Tim ini dalam rangka merumuskan, mengkaji, melakukan, menyiapkan administrasi, melakukan lelang, melakukan komunikasi, itu tim itu. Tidak bisa diserahkan institusi disub, PLP, pemerintahan, bagian hukum, tapi ada personil-personil yang masuk tim itu supaya fokus di situ. Pertama,
Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agropolitan News. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Ribuan Aremania bersama masyarakat Malang Raya menggelar doa bersama dalam mengenang 1 tahun tragedi Kanjuruhan. Selain pembacaan sholawat dan doa bersama, Aremania dan keluarga korban akan terus berjuang untuk mencari keadilan insiden yang menelan 135 korban jiwa. Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 supporter Arema memasuki masa 1 tahun. Peristiwa kelam sepak bola 1 Oktober diperingati Aremania di berbagai tempat, salah satunya di Stadion Kanjuruhan. Beginilah suasana pembacaan sholawat dan doa bersama lintas agama dalam mengenang 1 tahun insiden 1 Oktober 2022 yang lalu. Ribuan masyarakat bersama Aremania hadir di halaman Stadion Kanjuruhan pada Minggu malam 1 Oktober 2023. Kegiatan diawali dengan pembacaan nama 135 korban yang meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan yang dipimpin pengasuh Pondok Rejo Darul Mustafa, Kiai Romo Ahmad Suroso. Dilanjutkan dengan doa bersama di pintu 13 Stadion Kanjuruhan dengan tujuan untuk mendoakan dan mengantarkan arwah para korban semoga bisa tenang dan mendapat tempat yang layak di sisinya. Doa bersama bagi saudara-saudara kita korban tragedi Kanjuruhan pada hari Sabtu 1 Oktober 2022. Tepat hari ini hari Minggu 1 Oktober juga kita kehilangan saudara-saudara kita 135 dan ratusan saudara-saudara kita yang luka. Ya apapun ini adalah bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. Apapun mereka tetap saudara. Nah, tujuan tadi membuka pintu 13 itu untuk mengantarkan arwah saudara-saudara kita biar pulang, biar
almarhumah hidup tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat yang jelas, sholawatan kan kita meminta syafaat Rasulullah. Semoga almarhumah juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Sementara itu Daniel, salah satu dari keluarga korban, mengatakan dengan perjalanan waktu hingga saat peringatan 1 tahun tragedi Kanjuruhan, keluarga korban belum mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Perjuangan para keluarga korban sudah dilakukan ke berbagai pihak, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat. Dan perjalanan waktu dari saat tragedi ini sampai dengan saat ini, kami dari keluarga korban tidak mendapatkan keadilan. Kalaupun boleh saya terus terang bahwa sampai dengan saat ini perjalanan kami untuk mencapai keadilan itu sia-sia. Kenapa? Kita tahu bahwa yang melakukan kesalahan ini adalah aparat sendiri. Yang menindak juga aparat. Bagaimana satu institusi bisa menindak sesamanya? Itu kan aneh. Tapi bagaimanapun kita akan berjuang terus untuk mencari keadilan itu. Sebab saat ini keadilan itu tajamnya ke bawah, ke atasnya tumpul. Padahal negara kita adalah negara hukum. Untuk itu saya berharap dari semua pihak, siapapun yang terkait dalam ini, coba bantu kami untuk mencari keadilan itu. Keadilan sesungguhnya, bukan keadilan hanya angan-angan. Perjuangan selama ini, saya sampai ke Jakarta 2 kali. Kemarin baru pulang, kemarin hari Sabtu saya pulang sampai di Malang, tetapi di sana segala laporan kita ditolak. Alasannya kenapa katanya? Alasannya karena memang berbagai macam, termasuk apa ya, bukti-bukti itu tidak valid. Tidak valid. Padahal kita ajukan bukti-bukti. Selama ini TGPF atau tim gabungan pencari fakta ada penemuan beberapa CCTV di sini, tapi itu tidak disertakan. Lalu bagaimana kita bisa mencapai alasan itu? Segala asumsi kita semua tenggelam. Keluarga korban akan terus berjuang untuk mencari keadilan dan berharap semua pihak yang terkait untuk bisa membantu para korban dalam insiden 1 Oktober 2022 yang lalu untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Kita beralih ke dunia olahraga pemirsa. Ratusan pecatur junior Semalang Raya saling beradu skill bermain catur untuk jadi juara. Baik tua maupun muda saling adu taktik dan strategi untuk bisa mematikan pergerakan lawan dengan efektif dan secepat-cepatnya. Kompetisi kuda kencana Jazz Championship digelar di Base Camp KKCC Segar Puro Pakis, Kabupaten Malang, Minggu siang. Ratusan peserta baik tua dan muda bersiap untuk menang dan membawa pulang hadiah utama uang tunai dari panitia. Pertandingan catur dimulai, masing-masing peserta menyusun langkah permainan dengan sangat cermat agar bisa selangkah lebih unggul dari lawannya. Sementara lawan juga tidak tinggal diam dengan menyiapkan serangan balik, memanfaatkan kesempatan dari langkah lawannya. Kompetisi berlangsung sangat seru, satu persatu lawan berguguran dan menyisakan jawara untuk bertanding di babak berikutnya. Menariknya kompetisi catur ini diikuti oleh anak-anak dan dewasa, sedangkan yang lolos babak berikutnya banyak dari kalangan anak-anak. Pihak penyelenggara sengaja menggelar acara ini sebagai ajang kompetisi reguler bagi pemain catur Semalang Raya. Selain menambah pengalaman dan jam terbang, juga mampu mengasah mental pecatur muda agar semakin matang. Malang Raya sebenarnya reguler aja untuk kaderisasi anak-anak, khususnya yang junior. Tapi lepas dari master ya Mas ya. Jadi yang sifatnya masih taraf belajar sama anak-anak itu kita kasih tempat jam terbangnya lebih banyak agar nantinya pada saat itu punya tempat yang bagus untuk catur. Untuk apa? Ya untuk persiapan nanti biar anak-anak muda itu yang pemain catur biar handal lah. Biar handal maksimal paling nggak nanti untuk menuju event baik kabupaten, provinsi maupun nasional. Nanti kita adakan secara reguler lah 2 bulan sekali di Kedai Kopi Nusantara ini.
Juara kompetisi akan mengikuti pemusatan latihan untuk pembinaan atlet muda catur untuk level yang lebih tinggi. Sedangkan dari pihak penyelenggara akan rutin menggelar acara serupa untuk pengembangan olahraga catur di Malang Raya semakin bertumbuh. Dari Kota Malang, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda karena usai jeda berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah di Agro Pelita News. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah DNJ DBD di Kota Batu, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M+, menguras dan menyikat tempat penampungan air seminggu sekali, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Selain itu ditambah plus dengan cara lainnya seperti masyarakat dapat melaksanakan bulan bakti gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M+ serentak tiap hari Jumat, minggu keempat bulan Maret dan Juli tiap tahunnya. Segera lapor ke Dinas Kesehatan terdekat apabila ada kasus DBD di lingkungan Anda. Ayo, waspada demam berdarah DNJ. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Definisi Netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agro Pelita News. Kita lanjutkan ke informasi wisata. Lembah Indah Malang kini memiliki alternatif penginapan yang berbeda dari Hotel Bintang 5. Terletak di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, kawasan glamping atau glamour camping ini menawarkan sensasi berkemah yang lebih mewah dengan fasilitas serta kenyamanan yang tak kalah dari Hotel Bintang 5. Lalu seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Glamping di Lembah Indah Malang menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan dengan pemandangan alam yang menakjubkan. Mengingat lokasinya tepat di kaki Gunung Kawi, berada dengan luas lahan total 23 hektar. Di tempat ini tersedia dua tipe akomodasi, yaitu glamping, tenda, dan glamping villa. Bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan budget untuk ditawarkan bagi pengunjung saat berwisata ke Gunung Kawi atau berlibur bersama teman. Glamping tenda sendiri menawarkan pengalaman berkemah yang lebih mewah dan berkelas dengan bentuk tenda separuh lingkaran atau dome, tahan akan segala cuaca karena bentuk bangunan semi permanen. Setiap tenda dilengkapi dengan kasur empuk, AC, TV, kamar mandi dengan shower dan fasilitas lainnya.
seperti hotel bintang 5 serta barbecue. Di depan tenda bisa digunakan untuk menikmati pemandangan lembah yang hijau dan segar, memiliki sensasi tersendiri dan sangat friendly. Untuk glamping, villa menawarkan pengalaman menginap yang lebih private dan eksklusif dengan desain villa tropis modern minimalis, full bermaterial kayu mewah. Bentuk bangunannya membuat semakin nyaman bagi tamu yang menginap di tempat yang satu ini. Villa-villa ini memiliki fasilitas lengkap seperti dapur, ruang makan, ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur tambahan, AC, TV, serta kolam renang pribadi yang menarik. Tak hanya itu, glamping di Lembah Indah Malang juga menyajikan pengalaman kuliner yang lezat dengan menu-menu internasional dan lokal yang disajikan di restoran bambu yang berada di dalam area Lembah Indah Malang. Tersedia juga berbagai aktivitas di alam terbuka seperti hiking, menikmati air terjun yang tak jauh dari lokasi, mandi air panas, dan bermain flying fox untuk menambah keseruan liburan, jeep adventure, ATV, dan masih banyak lagi fasilitas penunjang yang ditawarkan bagi pengunjung serta wisatawan. Dengan semua fasilitas dan pemandangan alam yang menakjubkan, glamping di Lembah Indah Malang adalah pilihan penginapan yang sempurna bagi keluarga, pasangan, maupun untuk liburan bersama teman-teman. Tempat ini memiliki konsep Edu Resort satu-satunya di Kabupaten Malang, memulai operasinya sejak tahun 2020 lalu. Dengan konsep Edu Resort yang sudah diterapkan, tempat ini sangat cocok untuk outdoor atau acara bersama komunitas, mengingat luas areanya sangat memadai, dengan berbagai fasilitas penunjang yang sudah disiapkan oleh pihak pengelola. Selain itu, tamu-tamu juga akan dimanjakan dengan edukasi lahan pertanian hidroponik dengan teknologi Jepang serta peternakan. Bagi anak-anak juga disediakan area playground khusus dewasa, ada trekking sport. Hal yang menarik di tempat ini sebagai fasilitas penunjang dengan adanya edukasi budaya yang mana pihak pengelola bekerja sama dengan pihak Keraton Gunung Kawi serta Paserahat. Di setiap bulannya tempat ini juga menyediakan event-event tertentu seperti musik, senam sehat, gerak jalan, serta kesenian tradisional dan budaya. Sementara untuk tamu pengunjung hanya sekedar menikmati indahnya suasana pegunungan di lembah ini hanya dikenakan tiket sebesar Rp20.000 saja. Bagi tamu menginap di villa start mulai Rp2.500.000 per malam. Untuk glampingnya sendiri start dari Rp850.000 hingga Rp1.000.000. Bagi kalian yang ingin menghemat berencana berkemah di tempat ini, juga disediakan lapak khusus dengan membawa tenda sendiri, dihargai sebesar Rp100.000 saja. Lembah Indah Malang kita ini diresmikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Malang tanggal 25 September 2020. Tapi proses pembangunan dan pembebasan lahannya kita mulai tahun 2017 akhir. Kita selain tempat hunian, tamu juga akan dimanjakan dengan edukasi pertanian, ada lahan pertanian kita, dan juga ada lahan greenhouse kita, hidroponik yang dengan teknologi Jepang. Kemudian kita juga ada peternakan, baik itu sapi, kambing, kelinci, maupun burung yang untuk memberikan keindahan lebih baik di Lembah Indah Malang. Selain itu juga kita ada playground untuk anak-anak serta kolam berenang bagi tamu-tamu yang nginap di hunian villa. Dan juga kita ada area untuk trekking sport, baik itu jalan maupun trekking lari-lari pelan dengan udara yang sangat baik, kemudian view yang sangat indah, langsung Gunung Kawi atau kota dari kota Kepanjen. Bagi tamu yang menginap di tempat ini tidak dikenakan tiket masuk, dapat free dari semua fasilitas yang ada. Sementara bagi tamu yang hanya berkunjung akan dikenakan tiket serta free menikmati fasilitas playground dengan menikmati restoran terbuat dari bambu yang menyediakan menu-menu andalan. Kalian juga akan diajak berkeliling ke dalam hutan dengan menaiki jeep khusus saat ke tempat yang satu ini dan juga berwisata ke tempat-tempat religi yang ada di sekitar Gunung Kawi. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan.
Pemirsa, salah satu dari 7 keajaiban dunia adalah Petra, salah satu situs arkeologi paling terkenal di Yordania. Dijuluki sebagai kota yang hilang atau bahkan kota mawar. Lalu apa arti dari julukan ini? Berikut kami rangkum selengkapnya dalam Fakta dan Unik. Pemirsa News Fakta dan Unik, salah satu dari 7 keajaiban dunia, Petra adalah salah satu situs arkeologi paling terkenal di Yordania. Apakah Anda penasaran mengapa kota ini disebut sebagai kota yang hilang atau bahkan kota mawar? Atau hanya ingin tahu lebih banyak tentang tempat istimewa ini? Untuk mengetahui alasan dibalik judul-judul tersebut dan mempelajari lebih banyak fakta menarik tentang Petra, berikut 5 fakta unik tentang Petra versi News Fakta dan Unik. Petra populer disebut kota yang hilang. Meskipun tanggal pendirian yang tepat tidak diketahui, Petra mulai makmur sekitar abad ke-1 sebelum Masehi dan terus melakukannya hingga kira-kira 363 Masehi. Gempa bumi pada abad ke-4 mengajarkan Petra secara besar-besaran yang tetap ditinggalkan selama lebih dari 5 abad. Itu ditemukan kembali jauh kemudian pada awal ke-19 oleh seorang penjelajah Swiss, Johannes Burckhardt. Sejak itu kota ini dikenal luas sebagai The Lost City. Petra juga dikenal sebagai kota mawar. Nama Petra diberikan terutama karena warna batu tempat ia diukir. Banyak struktur kota yang terbuat dari batu pasir, memiliki rona merah-merah muda yang indah saat matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga mendapatkan gelar kota mawar. Petra adalah salah satu kota tertua di dunia. Petra diyakini sebagai salah satu kota tertua di dunia. Para arkeolog berpendapat bahwa kota itu didirikan pada 321 sebelum Masehi ketika menjadi ibu kota kerajaan Nabataean. Petra artinya bebatuan. Nama Petra berasal dari Petros yang berarti batu. Dalam bahasa Yunani, nama itu mungkin diberikan ke kota itu karena batu pasir dan struktur batunya yang diukir. Situs Warisan Dunia UNESCO. Tidak mengherankan jika Petra adalah situs warisan dunia UNESCO. Itu menjadi situs warisan dunia pada tahun 1985 dan telah disebut sebagai salah satu kekayaan budaya paling berharga dari warisan budaya manusia oleh UNESCO. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta unik tentang Petra. Versi News Fakta dan Unik. Pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk edisi esok hari Selasa 3 Oktober 2023 untuk daerah Malang Raya dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agro Pelita News edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elfrina Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
banyak.